Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur sampai pada hari ini Tuhan terus menolong kita. Mari kita memulai hari ini dengan devosi, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami tidak berhenti-berhenti untuk bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan terus menolong kami. Pada hari ini kami akan belajar kembali, tapi kami akan memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa melakukannya juga dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita buka renungan kita pada pagi hari ini dari Alkitab. Dari kitab Ezra pasalnya yang ke-7. Ezra pasal yang 7. Nah, Ezra itu ada di dekat kitabnya Nehemia. Biasanya kalau kitab Ezra ini jarang-jarang ya kita baca, tapi kali ini coba kita baca. Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Pasalnya yang ke-7 ayat yang 10. Patian akan baca, anak-anak boleh ikut dalam hati ya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan itu di antara orang Israel. Sekali lagi ya. Ezra pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi anak-anak, Ezra ini adalah orang yang dipakai Tuhan di tengah-tengah orang Israel untuk mengajar orang Israel tentang firman Tuhan. Supaya mereka tahu, orang-orang Israel ini tahu dan mengerti apa yang harusnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita pun juga sama seperti itu. Firman Tuhan ini ada supaya kita tahu bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak setiap hari, bagaimana seharusnya kelakuan kita, bagaimana seharusnya kita berkata-kata, bagaimana seharusnya kita berpikir. Nah, setiap kita itu dituntut apa yang kita katakan sebaiknya juga itu juga yang bisa kita lakukan. Jadi orang-orang seharusnya ketika dia bisa katakan itu kepada orang lain, dia juga harus bisa lakukan. Tapi kadang-kadang itu gampang mengatakannya, tapi sulit melakukannya. Nah, beberapa ini Patian kasih satu contoh. Jadi pernah Patian tanyakan ke anak-anak di dalam kelas seperti ini. Anak-anak, boleh nggak memaki? Oh, anak-anak langsung serentak menjawab, tidak boleh. Oke. Boleh memukul teman? Jawab anak-anak, tidak boleh. Tetapi, nah perhatikan anak-anak, setelah mereka keluar dari kelas, waktu mereka bermain, ternyata ada yang memaki. Padahal tadi di dalam kelas mereka bilang tidak boleh memaki. Waktu mereka bermain, tersenggol sedikit dengan temannya, terganggu dengan temannya, langsung pukul temannya. Tadi bilangnya tidak boleh memukul teman. Nah, sebenarnya, firman Tuhan itu mengajarkan kita, kalau kita tahu firman Tuhan, pada waktu kita bilang kita mengasihi, maka kita harus melakukannya, kita harus mengasihi orang lain. Pada waktu kita bilang tidak boleh memaki, karena itu tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukannya, tidak boleh memaki. Pada waktu kita bilang tidak boleh memukul teman karena kita lagi marah, maka kita harus melakukannya, tidak boleh juga memukul orang lain karena seperti itu. Jadi pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu, kita lakukan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Pada waktu kita bilang setiap anak-anak harus taat kepada orang tua, ya semua anak-anak pasti tahu harus taat kepada orang tua. Tetapi kita tidak hanya boleh mengatakannya saja, tapi kita juga harus melakukannya. Waktu kita bilang kita harus taat kepada Tuhan melalui orang tua, melalui guru,
Nah, kita tidak hanya boleh mengatakannya saja, tetapi kita juga harus melakukannya. Taat kepada orang tua, taat kepada guru. Pada waktu kita bilang ke teman kita, ayo yang rajin belajar, ayo kerjakan tugasnya yang baik. Nah, waktu kita mengatakan itu, kita juga harus melakukannya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Nah, Ezra ini, dia melakukan, apa yang dia lakukan di tengah-tengah orang Israel adalah mengajar orang-orang Israel tentang firman Tuhan. Tetapi, dia sudah bertekad, sudah berjanji pada dirinya. Dia juga berusaha melakukan. Nah, ketika dia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, nah maka firman itu hidup di dalam hidupnya. Sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setiap kita juga begitu. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan dan kita melakukannya, maka firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam diri kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, menolong kita, menolong setiap anak-anak melakukan dari kecil, begitu ya. Sejak kecil sudah belajar melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan berani. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak selama belajar di rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan. Lalu kemudian jangan lupa belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, tidak boleh segan-segan, tanyakan saja kepada guru, tanyakan juga kepada orang tua, boleh sampaikan kepada orang tua supaya boleh bertanya kepada guru di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan kita kesehatan ya di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sejak kecil belajar untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, merenungkan, memikirkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami selama belajar dari rumah. Tuhan kiranya menolong kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.